Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Nur Supriyadi. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 LPTK UNY. Kali ini saya akan melakukan video praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Islam Nusantara Somal kelas 10 TKJ 1 untuk subtema Hukum Kekekalan Energi Mekanik. Nomor mahasiswa saya adalah 23102060011. Untuk perbaikan pembelajaran ke depan, dimohon untuk memberikan saran dan masukannya sehingga proses pembelajaran saya ke depannya akan semakin baik. Demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kebersihannya udah masih ada sampah nggak di bawah meja kamu? Sudah bersih semuanya ya? Sudah bersih semuanya, bagus. Kamu harus cinta sama kebersihan ya, biar kamu itu nyaman dalam belajar. Oke? Itu tadi kita udah berdoa biar kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Semuanya berdiri. Mulai. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya. Ayo, kalau berangkat, Anabella nggak berangkat. Anabella sakit atau apa? Sakit. Akila berangkat. Atin, Aura, dan Zara. Zaratus. Hadir. Ya. Jadi nggak berangkat cuma satu ya. Oke anak-anak, jadi usahakan kamu tetap selalu menjaga kesehatan biar setiap hari itu bisa berangkat. Ya. Nah ini materinya energi mekanik, lanjutan dari materi sebelumnya. Pertemuan kita yang terakhir membahas mengenai apa? Energi potensial dan energi kinetik. Nah itu, coba LKS pelajaran dulu. Nah, LKS-nya, buku tulisnya, catatannya dibuka dulu. Ya. Sebelum kita masuk ke energi mekanik, sekarang kita akan bahas dulu tentang materi yang sebelumnya sedikit. Ya, biar kalian itu lebih siap untuk menjalani pembelajaran hari ini tentang energi mekanik. Jadi di sini kamu akan melihat bentuk-bentuk energi ya. Ada energi apa yang pertama? Potensial. Yang kedua? Kinetik. Yang ketiga? Mekanik. Terus? Energi listrik. Ya, listrik dan potensial. Lalu? Energi Panas. panas. Lalu? Kimia. Lalu? Nuklir. Lalu? Cahaya. Lalu? Energi bunyi. Dari semua yang nampak di depan gambar-gambar ini itu menurut kamu ada di dalam kehidupan sehari-hari nggak?
Ada di lingkungan kalian nggak? Ada. Ya mungkin kalau yang energi nuklir mungkin ya tidak dekat sama kita ya, tidak dekat sama rumah kita. Tapi untuk yang lain pada umumnya sebagian besar itu kita selalu berhubungan. Jadi bab ini itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kamu mau menyalakan TV pakai remote-nya ada batu baterainya, betul nggak? Betul. Kamu setiap hari bersentuhan atau terkena sinar matahari. Lalu ada yang masih punya radio nggak? Mungkin sekarang udah nggak ada ya radio ya. Nah itu ada radio namanya energi bunyi gitu. Lalu ada energi listrik, potensial, kinetik dan mekanik. Dan kita di sini itu akan fokus kepada energi mekanik. Energi hukum kekekalan energi mekanis. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang energi potensial dan energi kinetik. Betul ya? Energi potensial yang berkaitan dengan ketinggian, energi kinetik yang berkaitan dengan kecepatan. Gitu. Jadi bergantung itu berarti maksudnya apa? Bisa saling mempengaruhi. Semakin tinggi berarti energi potensialnya akan semakin besar. Semakin cepat berarti energi kinetiknya akan semakin besar. Ya, itu ya. Oke. Jadi bab ini itu harus kamu pahami dengan baik karena kaitannya erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak cuma teori-teori saja di LKS enggak, tapi berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, aktivitas kita sehari-hari selalu berkaitan dengan energi. Kalau kita misalnya mengendarai motor itu kan bergerak ya, berarti punya kecepatan ya. Karena punya kecepatan berarti punya energi apa ya? Kinetik. Betul sekali ya, energi kinetik. Kalau mau naiki tangga, kalau naik tangga berarti kan semakin tinggi. Nah berarti ketika naik dia, siapa yang akan lebih besar? Energi potensial yang akan semakin besar. Lalu jika duduk di kursi dengan duduk di lantai bedanya apa? Iya, berarti lebih besar yang duduk di kursi. Energi potensialnya ya, EPI makan gorengan hangat. Jadi EP-nya dibaca EPI, M-nya dibaca makan, G-nya dibaca gorengan, H-nya dibaca hangat. EPI makan gorengan hangat. Hafal nggak? EPI makan gorengan hangat gitu. Hafal ya? EPI makan gorengan hangat. Kalau bukan EPI apa Pak ya? EPA atau Apple gitu ya. EPA Apple makan gorengan hangat atau EPI makan gorengan hayu. Nah, sekarang subpokok yang akan dipelajari hari ini adalah topiknya energi mekanik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan ketinggiannya. Jadi rumusnya itu adalah EM sama dengan EP plus EK. Kalau dilihat di sini seperti bisa dibaca ya, berarti efek gitu ya. Jadi energi mekanik itu efek. Ini mudah banget dihafal. Kamu membuka hati sama pelajaran IPAS atau fisika. Ya, membuka hati itu berarti ya welcome gitu. Kalau diajari ya berarti oh iya ya berarti efek gitu. Sehingga nanti ilmunya lebih mudah masuk gitu. Energi mekanik itu energi potensial plus energi kinetik. Oke, sebelum masuk ke tema yang lebih pokok lagi energi mekanik, kita lakukan pretest dulu biar saya lebih mengetahui sejauh mana persiapan atau kesiapan kalian untuk mendalami materi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini ada link. Siswa mengerjakan pretest melalui link. Link ini sudah saya kirim ke grup WA kelas 10 TKJ 1. Silahkan buka HP. Nanti di situ ada link pretestnya, silahkan dibuka linknya. Saya kasih waktu kurang lebih 4 menit untuk mengerjakan linknya. Dibuka ya. Ada kuota internetnya nggak? Ada nggak? Mbak, ada ya. Nah, coba dibuka. Di saya waktunya kurang lebih 3 menit. Soalnya ada berapa ya itu ya? Mana ke 5 ya? 5 ya? Ya 5. Itu cukup mudah sekali. Itu nanti nilainya bisa langsung dapat dilihat ya. Ketika kamu selesai mengerjakan, nilainya bisa langsung dapat dilihat. Jika betul semua itu nanti tulisannya 10/10 karena satu nomor nanti poinnya adalah 2. Kalau nomor 1 betul berarti nanti poinnya 2, seterusnya sampai nomor kelima. Berarti kalau betul semua poinnya itu 10/10. Gampang tinggal dimasukkan aja. M-nya berapa, G-nya berapa, H-nya berapa. Novi, maju.
Iya. Langsung dilihat dari sana. Oh, masanya berarti berapa? Ketinggiannya berarti berapa? Ya, betul. Masanya 0,5. Apa lagi, Novi? Satuannya jam berapa? 10 joule. Jawabannya 10 joule menurut Novi. Adakah yang menemukan jawaban yang berbeda? Ada nggak? Enggak ya? Kayaknya ketemu yang berbeda nggak? Enggak ya? Jawabannya memang 10. Ya. Tepuk tangan untuk Novi. Oke, kita akan melakukan SBK yang judulnya tepung energi. Apa itu kinetik? Nah, itu potensial yang dimiliki benda. Tadi di slide yang sebelumnya cuma menuliskan kayak gini ya, bahwa EM sama dengan EP plus EK. EP diganti dengan atau disubstitusikan dengan rumus EP yaitu M di atas, nomor 2, di nomor 3, di nomor 4, di nomor 5 itu nilai energi mekaniknya selalu tetap. EP dihitung dari masa Eka dan EM-nya kenapa masih tetap? Selalu tetap. EM-nya selalu tetap. Oh iya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kenapa EM-nya selalu tetap, tapi di sini kok bisa lebih besar, kadang lebih kecil gitu ya? Nah, oke. Jadi kita coba kembali ke konsep tadi, kalau tambah tinggi, energi potensial tambah besar. Kalau tambah cepat, energi kinetik tambah besar. Itu ya, tadi ya konsepnya. Maka ketika bola terjatuh ke bawah, yang semakin berkurang apanya? Energi potensial, karena kan ketinggiannya berkurang. Lalu ketika dari atas ke bawah, yang semakin besar apanya? Kecepatannya, karena dipengaruhi oleh daya tarik bumi atau percepatan gravitasi, sehingga semakin ke bawah itu semakin cepat. Kalau semakin cepat berarti energi kinetiknya semakin besar. Maka di sini kita melihat sesuatu yang berkebalikan. Maksudnya gini, ketika ke bawah energi potensial semakin kecil, tapi energi kinetik semakin. Ini kasusnya naik sepeda ini. Ini Raihan ya. Kan tadi udah dari sekarang naik sepeda ke atas sampai ke bawah. Kalau tadi kasusnya bola terjatuh ke bawah, kalau ini kasusnya itu naik lalu tuh ketik. Ini lebih real karena pakai contoh buah kepala, buah kelapa. Jadi ini ada buah kelapa, tingginya berapa buah kelapanya? 15 meter. Nah, itu tinggi ya, high, tinggi. Karena untuk kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tapi energi dapat berubah bentuk. Sehingga kamu jawab energi ke gerak, tapi jawabnya langsung dengan energi kinetik. Aja dirubah. Berarti untuk menyerap sinar matahari dirubah menjadi listrik atau cahaya. Listrik berarti. Listrik. Oke. Baca bersama-sama. Jumlah energi potensial dan energi kinetik dimanapun tetapi gravitasi yang selalu sama. Yang selalu sama. Dan namanya? Tadi kan ada hukum kekekalan energi dan sekarang ada hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Sebenarnya beda atau tidak? Saya ingin tahu biar dipaham. Oh, ya. Oke, pertanyaan bagus sekali kan. Apa perbedaan antara hukum kekekalan energi dengan hukum kekekalan energi mekanik ya? Ya, jadi hukum kekekalan energi itu kita kembali dulu ke sebelumnya. Hukum kekekalan energi itu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Berarti yang kekal itu energinya. Yang kekal itu energi. Kalau yang ini yang kekal adalah energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi itu bersifat umum bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi ketika hukum kekekalan energi mekanik berarti itu fokus kepada kekekalan energi mekanik. Kekekalan siapa? Jadi kita praktekkan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, itu kompak namanya. Tepuk 5 2 kali. Wah, luar biasa. Wis, tepuk berkelompok 1, 2, 3, 4 sampai 5. Duduknya menghadap saling berhadapan. Silakan, duduknya saling berhadapan. Ini ya, silakan.
APD-nya, Mbak. Silakan. Itu ditulis kelas berapa, kemudian nama anggotanya silakan ditulis dulu. Nama anggotanya, silakan ditulis dulu kelas dan anggotanya siapa aja. Namanya disingkat-singkat boleh, nama depan aja ada. Kalau kita akan pakai animasi PET. Animasi apa? PET. Ya, PET. Linknya Pak Sugeng sudah share di grup kelas kalian. Nanti tinggal mengeklik link itu, gitu ya. Nah, ketika diklik nanti pilih permulaan. Pilih apa? Permulaan. Ya, pilih permulaan nanti muncul tampilan seperti ini. Kamu pilih permulaan, paham ya? Ya, biar nanti nggak bingung. Setelah klik permulaan, melihat tadi depan. Nanti di layar HP-mu, oh iya, ini kan laptop ya, itu bentuknya landscape. Nanti kalau di HP kamu pasti bentuknya kan berdiri. Berarti nanti ada sedikit perbedaan hanya pada tampilan saja. Kalau di sini itu landscape artinya lebar, kalau di HP-mu berarti nanti berdiri sehingga sama lebih sempit. Itu aja ya. Tapi komponen-komponennya sama, nggak ada yang berbeda di laptop maupun di HP. Ini ada orang di bagian bawah skateboardnya itu ada titik berwarna merah. Titik berwarna merah. Nah, titik berwarna merah itu paskan pada segitiga ini, apa namanya ini, kotakan ini di tengah-tengah gitu. Nah, itu cara menentukan posisi orang. Paham nggak? Di LKPD itu angka yang muncul itu baru ketinggian. Tapi kamu bisa langsung mengerti nilai yang lain seperti percepatan gravitasi, nilainya selalu 10 ya. Nah, berarti kalau walaupun nggak ada, kamu langsung, oh, percepatan gravitasi itu nilainya 10 gitu, bagus. Nah, ini juga mau mendemonstrasikan dulu, ini nanti ke depan ya. Nah, diklik yang mana ini? Diklik yang apa? Permulaan. Lalu di centang, lalu orangnya diklik, tarik ke atas, lalu lepaskan. Nah, dia akan meluncur. Nah, balik lagi. Nah, ini untuk pause. Ya, fokus ke tabelnya lalu diisi tabelnya, dihitung, lakukan prakteknya. Di sini pakai berapa HP? 3 ya HP-nya ini, 1, 2, 3. Bisa dibuka semuanya? Bisa. Bisa. Oke. Punya siapa? Yuli, bisa dibuka? Bisa. Nah, coba posisi 6 meter dilihat. 6 meter berarti paling tinggi. Oke, 6 meter. Coba sambil melihat bagiannya. Di play dulu Pak, di play. Dioret-oret nggak apa-apa ya. Kamu masukkan rumus energi potensial, kamu masukkan rumus energi kinetik. Boleh di atasnya atau boleh di bawah. Kalian boleh korek-korek di dalamnya atau di bawah-bawah sini, nggak apa-apa, silakan aja. Ayo pikirkan. Tulis rumusnya P, EK, angkanya dimasukkan. 3, satunya di atas meja aja. Kamu bisa buka di atas meja. Dilakukan ini lah, di play gitu. Kok diantengin. Nah, naik, turun. Ini ya. Nah, ini naik. Sambil dilihat di bagiannya. Ketika naik, siapa yang lebih tinggi? Ketika turun, siapa yang lebih turun gitu ya. Ini kan ada tulisannya di kinetik yang hijau, yang biru, tulisannya kecil banget ya. Ya ini apa Mbak? Bacanya itu yang biru. Nah, potensinya itu. Ini apa ini lingkaran ini? Kecepatan. Kalau semakin ke sini berarti semakin tinggi. Kalau berkurang ya berarti semakin kecil kecepatannya. Coba sambil diisi. Itu tabel LKPD-nya Danu. Itu boleh dioret-oret ya. Dioret-oret aja nggak apa-apa. Ditulis di bawahnya rumusnya rumusnya MGH, EK setengah MV pangkat 2, angka-angkanya dimasukkan gitu. Oh iya Dan, yang kecepatannya nol yang mana Dan? Yang nol itu kecepatannya 6, 4 apa 2? Yang tadi Pak Sugeng paparkan 6 Pak. 6 Pak? 6 Pak.
yang posisi di 6 meter, 4 meter apa 2 meter? 6 meter. 6 meter, berarti di situ kecepatannya 0, EK-nya tulis saja langsung 0. Oh, yang 40 kilo udah ya? Oh, tabel pertama hampir selesai. Ini satuan-satuannya apa? Ketinggalan ya? Satuannya apa? Ayo seru. Joule. Apa? Joule. Kurang seru. Joule. Kurang keras. Joule. Gitu yang semangat. Ada grafik naik turun. Orangnya ini speedometer di tengah untuk melihat kecepatan. LKPD-nya. Sekarang waktunya untuk lihat ke depan, ternyata presentasi sekarang. Kelompok siapa yang akan presentasi, silakan maju ke depan membawa LKPD-nya dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ketinggian benda 6 meter, energi potensial 2400, energi kinetiknya 0, energi mekanik 2400. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi potensial. Semakin besar massa orang, semakin besar energi potensial. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan dengan energi kinetik. Semakin besar massa orang, semakin besar energi kinetik. Sebutkan faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. Yang pertama, ketinggian dan massa. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik pemain skateboard. Faktor yang mempengaruhi EK adalah kecepatan dan massa pemain skateboard. Di posisi manakah pemain skateboard memiliki energi potensial terkecil saat H sama dengan O. Energi potensial besar sama dengan saat H maksimal yaitu 6 meter. Energi kinetik terkecil saat V sama dengan 0 yaitu di posisi diam saat di puncak. Energi kinetik terbesar saat di bawah dan saat V mencapai maksimal. Pemecahan masalah dengan konsep yang dilakukan melalui kegiatan percobaan dan uji kegiatan dengan masalah dan hipotesis Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ya? Oh, boleh pakai kalimat kamu sendiri boleh. Oke, coba tepuk 5 2 kali. Oke, ternyata masih semangat ya. Coba latihan 1 kali. Langsung kombinasi coba soal. Latihan ke depan. Ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Latihan 1, lihat gambar. Pada posisi tersebut tentukan berapa EP dan berapa EK. Jadi posisinya itu di atas ini. Nah, posisinya di atas ini. Ini diam, karena dia diam di atas. Kemudian massanya 50 kilo. Percepatannya, gravitasinya 10. Nah, EP-nya berapa, EK-nya berapa? Angkat tangan. Berapa? 3 juta. 3.000, satuannya apa? 3.000, ya betul sekali. Jadi jawabannya dijawab oleh siapa namanya? Vika ya. Vika. Oke, sudah ya. Sekarang tes post test atau tes semakin di akhir pertemuan pasti ingin mengambil nilai untuk mengetahui seberapa jauh pendalaman atau pemahaman kamu terhadap materi hukum kekekalan energi mekanik. Ini cukup ada 3 soal, silakan kerjakan dengan nyata di buku tulis. Langsung ya, cekat-cekat ya, diketahui. Soalnya nggak usah langsung aja diketahui, ditanya, dijawab. Cepet-cepetan. Semuanya harus mengerjakan. 5 menit. Dikumpulkan ya. Oke.
kelompoknya Thailand. Kamu di mana? Ya, kelompoknya siapa ya? Oke. Enam delapan tambah 68 138 2 Ini saya mau melakukan refleksi dulu. Mas Sugeng mau melakukan refleksi dulu. Perhatikan bagaimana menurut pendapat Anda, apakah media simulasi PET, maksudnya yang tadi kamu lakukan praktek itu ya, itu kan PET ya, itu sesuai apabila digunakan dalam pembelajaran energi mekanik. Betul. Bagaimana pendapat Anda? Silakan perwakilan siapa yang mau jawab? Ya, Vika. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengemukakan pendapat tentang simulasi PET. Ya. Menurut saya sangat sesuai karena pada pembelajaran energi mekanik ini dapat dipraktekkan secara real dan kita juga bisa mendapatkan materi-materi dengan jelas dengan peristiwa yang terjadi yang dipraktekkan. Menurut saya pada simulasi PET ini dapat dilakukan dengan pembelajaran sains yang lain. Untuk materi yang lain. Materi yang Berarti lain. nggak cuma materi energi mekanik saja ya? Iya. Kamu ingin dilakukan di materi yang lain? Itu misalnya materi apa berarti? Pengukuran? Pengukuran kayak sangga sorong, membentuk skop, oke. Jadi menurut Vika, itu seperti itu, nanti penerapan simulasi PET akan dilakukan di materi yang lain. Berarti nanti kita coba ya di pertemuan yang lain. Gitu ya. Untuk secara keseluruhan, menurut kamu praktek virtual menggunakan simulasi PET mengasihkan apa enggak? Mengasihkan ya. Berbeda dengan metode pembelajaran yang sebelumnya ya. Sekarang ada variasi sehingga lebih mengasihkan ya. Dan kita akan membahas materi tentang yang seperti ini kurang lebih, yaitu tentang energi yang dapat diperbaharui serta energi yang tidak dapat diperbaharui. Itu materi yang selanjutnya ya. Nah, nanti kita kurang lebih menampilkan animasi yang seperti itu. PR kerjakan di LKS saja yang halaman paling terakhir dari bab hukum kekekalan energi mekanik ya, yang jumlah soalnya 5 aja, itu nanti dikerjakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekaniknya selalu tetap, tapi energi potensial dan energi kinetiknya itu nilainya yang dapat berubah-ubah ya, tapi energi mekaniknya selalu tetap. Itu kesimpulannya seperti itu. Oke, itu ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Coba salah satu pimpin berdoa untuk menutup pertemuan. Berdoa mulai. Bismillah.